Shalom, Betani Batam Community. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang berpuasa, disiplin rohani berpuasa. Dari Injil Matius pasal 6 ayat 16-18. Saya akan membacakan untuk kita semua, Betani Batam Community. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari ini kita belajar disiplin rohani tentang berpuasa. Bapak Ibu Betani Batam Community, saya mendorong mari kita melatih diri kita bersama-sama. Kita sudah belajar bermacam-macam jenis puasa di dalam kekristenan. Bapak Ibu, dan hari ini kita akan belajar melihatnya. Yang pertama, berpuasa itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita melihat semua tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka berpuasa. Ada yang 40 hari, ada yang 3 hari, 3 malam, ada yang cukup panjang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka semua berpuasa, kalau kita melihat hakikat berpuasa mereka, untuk merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu, mari kita belajar puasa. Merendahkan diri di hadapan Allah adalah kewajiban kita setiap hari, setiap saat dalam seluruh aktivitas hidup kita, kita wajib memang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tetapi berpuasa secara khusus, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita bergumul di hadapan Tuhan, kita mengagungkan Dia, dan kita merendahkan diri begitu rupa, supaya dengan begitu kita belajar sesuatu melalui berpuasa, di mana diri kita tidak lagi menjadi raja, diri kita bukan lagi menjadi tuan, tetapi Tuhanlah yang menjadi tuan dalam diri kita. Jadi waktu kita merendahkan diri begitu rupa, kita sedang mengakui bahwa saya bukanlah tuan atas diri saya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menjadi tuan atas diri saya. Dengan merendahkan diri berpuasa, Bapak Ibu, itu yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mengaku dengan jujur dan tulus, kita bawa ke hadapan Tuhan. Ingatlah baik-baik, dengan merendahkan diri, Bapak Ibu, orang berkata, orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya, sampai tidak seorang pun bisa merendahkan diri. Begitulah, waktu kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan berani menghadapi apapun di luar sana. Ketika kita berpuasa, kita merendahkan diri sungguh-sungguh. Itu membuat kita bisa tegak berdiri menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita telah bisa mengalahkan diri kita. Kita telah bisa melawan keinginan-keinginan dari diri kita, keinginan-keinginan daging dalam diri kita. Sehingga ketika kita sering-sering berpuasa, sering-sering merendahkan diri, kita akan berani menghadapi apapun. Kita tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Karena itu disiplin rohani tentang berpuasa begitu penting bagi anak-anak Tuhan. Perhatikanlah teladan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia berpuasa. Para rasul, mereka berpuasa. Gereja mula-mula, mereka berpuasa. Puasa menjadi disiplin rohani yang begitu vital dalam hidup kerohanian kita. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Latih diri kita, lawan diri kita. Tidak boleh, di dalam diri kita, tidak boleh apapun menjadi kecanduan dalam diri kita. Contohnya, mungkin ada yang perlu berpuasa dari kopi, perlu berpuasa dari nasi, perlu berpuasa dari makanan-makanan yang begitu lezat, seperti yang dilakukan Daniel. Dia makanan-makanan rakyat biasa, Bapak Ibu, bukan memakan santapan raja. Karena apa? Dengan berpuasa itu, kita membuat diri kita tidak kecanduan apapun, dan kita memang tidak boleh adiktif kepada apapun. Kita harus belajar berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, Allah akan meninggikan kita di hadapan manusia. Jika Allah memuji kita, Bapak Ibu, maka semua pujian manusia tidak ada artinya lagi.
Jika Allah yang meninggikan kita, maka peninggian dari manusia tidak berarti apa-apa lagi. Tetapi peninggian Allah datang melalui kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sepanjang hari ini, renungkan firman Allah Bapak Ibu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.